Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, sebelum kalian melaksanakan penilaian harian atau ulangan harian, maka simak dulu video berikut. Bapak akan menjelaskan materi-materi yang pernah Bapak berikan sebelumnya. Kita akan bahas dulu pada hari ini. Oke, kita bahas bab 4, pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman. Serealia merupakan sumber energi bagi manusia sehingga dibudidayakan secara besar-besaran di seluruh dunia, melebihi semua jenis tanaman lain. Kandungan yang terdapat pada serealia dan umbi sebagian besar adalah karbohidrat, sedangkan kacang-kacangan juga mengandung karbohidrat, namun mengandung banyak protein, mineral, vitamin, dan lemak sehat. Berikut ini diuraikan pengertian dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Oke, kita bahas satu persatu. Dari serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan Gramineae yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Umumnya serealia kaya karbohidrat, cukup protein, sangat rendah kandungan lemak, dan kaya serat kasar. Oke, selanjutnya ada dari kacang-kacangan. Adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Tanaman kacang-kacangan umumnya didapat dari tanaman famili Fabaceae. Adapun menurut definisi Food and Agriculture Organization atau FAO, tanaman kacang-kacangan seperti kapri, buncis, dan edamame yang dipanen muda tidak termasuk sebagai kelompok kacang-kacangan. Kemudian yang ketiga ada umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, dan modifikasinya. Umbi biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah, meskipun dapat pula terbentuk jauh di dalam maupun di atas permukaan. Oke. Jenis dan manfaat. Serealia yang banyak tumbuh di Indonesia adalah padi atau beras, jagung, gandum, dan sorghum. Produksi serealia dari padi, gandum, dan jagung di dunia mencapai 87% dari seluruh produksi biji-bijian di dunia. Jenis kacang-kacangan yang banyak terdapat di Indonesia adalah kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai. Sedangkan umbi-umbian yang umumnya banyak dibudidayakan adalah ubi jalar, singkong, talas, dan kentang. Jenis umbi lainnya seperti ganyong, uwi, gadung, gembili juga dibudidayakan, namun hanya pada daerah tertentu yang memilikinya saja. Oke. Kemudian kita akan bahas dari jenis serealia dan manfaatnya. Ada beberapa macam lagi nih dari serealia. Ada beras, kemudian ada jagung dan gandum, yang terakhir ada sorghum. Ini termasuk contoh dari serealia. Kemudian beras juga dibagi beberapa kelompok lagi. Oke, kita bahas dulu pengertiannya. Beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula dan glukosa. Kemudian beras dibagi beberapa spesifikasi lagi. Yang pertama ada beras putih, kemudian ada beras merah, beras hitam, beras ketan, dan ada ketan juga, ada beberapa macam lagi, ada beras ketan putih dan ada beras ketan hitam. Kemudian ada jagung, merupakan tanaman semusim atau anual. Indonesia dikenal dua varietas jagung yang telah ditanam secara umum, yaitu jagung berwarna kuning dan putih. Kemudian ada gandum.
Yang terakhir ada sorghum, adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Oke, tanaman sorghum mirip tanaman jagung, namun tumbuh lebih tinggi dan cocok ditanam di tempat yang kering maupun berair. Kemudian yang kedua kita bahas jenis kacang-kacangan serta manfaatnya. Ada kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai. Oke, kita bahas dari kacang tanah. Kacang tanah memiliki beberapa sebutan seperti kacang Bandung, kacang jebrol, kacang kole, kacang tuban, dan lain-lain. Oke, manfaat atau kandungan yang berada di dalam kacang tanah mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan bagi kesehatan tubuh. Di antaranya serat, protein, karbohidrat, lemak, vitamin C, A, D, E, K, dan B kompleks, serta berbagai jenis mineral. Kemudian ada kandungan vitamin E juga. Kemudian kacang hijau memiliki kandungan kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B kompleks yang berkhasiat sebagai obat beri-beri, demam nifas, pelancar air seni. Kemudian mengandung zat besi yang tinggi sehingga dapat bermanfaat bagi penderita kurang darah atau anemia. Kemudian mengandung vitamin B, kandungan mineral seperti kalsium dan fosfor dapat menjaga kekuatan dan pertumbuhan tulang dan gigi serta mencegah osteoporosis pada orang tua. Yang terakhir ada kedelai. Kacang kedelai termasuk tanaman semusim, tergolong familia Fabaceae. Buah berbentuk polong dan diperbanyak dengan biji. Kacang kedelai biasanya memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh. Kandungan vitamin B1, B2, B6, dan protein provitamin A, kalium, magnesium itu salah satu contoh kandungan yang terdapat pada kacang kedelai. Oke, kita lanjut bahas jenis umbi dan manfaatnya. Ada beberapa jenis umbi dan manfaatnya. Pertama ada ubi jalar. Oke, beberapa varietas ubi jalar yang populer antara lain ubi cilembu, Ibaraki, lempeneng, Georgia, Borobudur, Prambanan, dan Kalasan. Adapun manfaat dari ubi jalar nih, memiliki kandungan gizi karbohidrat kompleks yang tinggi, mengandung vitamin C, vitamin A, dari warna ungu, oranye, dan merah pada ubi untuk melindungi paru dan mencegah kanker paru dan kanker mulut. Oke, beberapa manfaat ubi itu sangat bagus bagi kanker, jadi bisa mencegah kankernya. Kemudian ada singkong atau ubi kayu atau ketela pohon, tanaman perdu dengan akar tunggang dan sejumlah akar cabang yang membesar menjadi umbi akar yang dapat dimakan. Manfaatnya nih dari singkong, melancarkan pencernaan karena singkong banyak mengandung serat yang tidak larut dalam air. Kemudian obat luka bernanah dan terbakar, obat panas dalam, diet rendah kalori karena singkong merupakan bahan makanan dengan kandungan karbohidrat yang lebih rendah dari nasi dan roti. Jadi bagus nih buat yang melaksanakan program diet, tidak makan nasi tapi makan singkong aja ya. Oke. Terakhir ada talas. Talas yang dapat dimakan yaitu umbi, tunas muda, dan tangkai daun. Sedangkan pelepah dan daun talas dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat, maupun pembungkus makanan. Oke, manfaat dari talas. Kandungan serat yang cukup baik dapat memperlancar kerja pencernaan. Mengkonsumsi talas rebus tanpa tambahan apapun menjaga kolesterol darah tetap rendah. Vitamin yang terdapat pada talas ada vitamin C, B6, vitamin E. Kemudian ada kentang, cocok ditanam di dataran tinggi serta di daerah yang beriklim tropis. Oke, manfaat kentang nih, memelihara kesehatan sistem pencernaan karena mengandung serat yang cukup tinggi, melawan penyakit seperti penyakit jantung, gangguan saraf, dan tumor. Membantu mengurangi risiko kanker prostat dan kanker rahim, memelihara kesehatan kulit wajah, mengurangi kadar kolesterol karena kalorinya rendah. Kemudian ada vitamin B6.
Oke, kita bahas atau kita kasih contoh makanan-makanan yang bisa dibuat dari mulai serealia, kacang-kacangan, serta umbi-umbian. Kita bahas dari serealia dulu. Oke, kita misalkan dari beras. Apa yang bisa kita olah dari serealia jenis beras? Misalkan dari beras putih banyak. Kita bisa bikin nasi goreng, nasi liwet, dan nasi lain-lain. Kemudian dari ketan juga ada ketan hitam atau ketan putih, bisa kita membuat tape ketan. Kemudian ada jagung. Banyak jenis makanan yang berbahan dasar dari jagung. Contohnya dari kalangan milenial ada jasuke, jagung, susu keju. Kemudian yang paling banyak dicari kalau kita sedang mau itu tahun baruan, pasti jagung bakar, jagung rebus, itu lebih mudah ya diolahnya. Kemudian kalau dari gandum, nah ini bahan dasar dari roti, kita bisa membuat roti dari gandum. Oke, selanjutnya kita dari kacang-kacangan, kacang tanah ya, kita bisa membuat gorengan dari kacang tanah, itu enak sekali. Kemudian kalau dari kacang hijau ya, kita bisa membuat bubur kacang hijau, ditambah kalau ini bisa dikombinasikan dengan serealia yang tadi, yaitu ketan hitam. Kemudian dari kedelai banyak, ada tempe, tahu, dan susu kedelai. Selanjutnya kita ada contoh makanan dari jenis umbi. Kalau umbi jalar ya banyak juga. Ada lubi-lubi, ada cake dari ubi, atau puding dari ubi juga banyak dibuat. Kemudian dari singkong juga banyak. Ada keripik singkong, singkong keju, singkong rebus, dan lain sebagainya. Talas juga ada banyak. Kemudian mungkin itu pembahasan yang bisa Bapak berikan. Mudah-mudahan ada pencerahan dari materi yang sudah Bapak berikan sebelum-sebelumnya. Bila ada yang mau bertanya, silakan hubungi Bapak via WA. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.